Oke, kembali lagi di Proyek Kentang. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin membahas pabrikan 3 elit yang digabarkan akan merilis penerus Toyota Foxy atau Toyota Foxy 2022. Memang, Toyota Foxy dan Noah bulan lalu telah rilis di Jepang. Dan kabarnya ada spysuit dari pecinta otomotif yang membagikannya kepada autoblogger otomotif Indonesia bahwa si Toyota Foxy ini sudah diangkut oleh truk. Gak tahu mau dikirim kemana, tapi yang jelas Foxy terbaru sudah mengaspal di Indonesia. Tinggal menunggu tanggal main dari si Toyota untuk melaunching produknya. Oke, langsung saja Mimin ulas si Foxy ini. Oh ya, Mimin tidak mengulas kembarannya si Noah, karena di Indonesia hanya si Foxy ini yang dijual oleh Toyota di Indonesia. Tidak mungkin Toyota memasukkan atau melahirkan Noah kembali. Bisa-bisa saling makan pasarnya antara Noah dan Foxy. Jadi kemungkinan besar Toyota main aman dengan merilis si Foxy sendirian tanpa saudara kembarannya. Beda kasus kalau si Noah dihibahkan ke Daihatsu untuk menjadikan Daihatsu Noah sebagai alternatif Toyota Foxy. Toh cuannya juga masuk Astra juga toh. Tapi Mimin rasa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Kalau iya mah benar-benar out of the box strategi Astra terhadap pasar Indonesia. Mimin awali dari segi eksterior. Eksterior bagian depan terlihat sangat futuristik ala-ala mobil milenial. Ya, meski ubahan bagian depan yang dilakukan Toyota tidak sampai berubah total seperti Avanza pre-facelift dengan facelift yang ubahnya sangat mayor. Namun untuk ubahan Foxy yang terbaru atau Foxy 2022 ini patut diapresiasi. Meskipun Mimin tidak begitu senang dengan tampilan si Foxy 2022 yang terlihat sangat monoton. Monoton bagaimana, Min? Oke, kita lihat bentuk desain depan si Foxy 2021 atau pre-facelift. Bentuknya seperti ini. Dan ini tampilan Foxy 2022. Bagaimana? Ini 2021 dan ini 2022 atau yang terbaru. Bentukan lampu DRL sama seperti Foxy pre-facelift atau Foxy 2021, di mana bentuk lampu DRL membentuk seperti LED strip yang memanjang sampai ke belakang. Bedanya Foxy 2021 lampu DRL tidak ditemani lampu sen, sedangkan Foxy 2022 ditemani lampu sen. Untuk desain DRL Mimin no komplain lah. Desainnya sudah bagus, jadi nggak apa-apa lah kalau dipertahankan atau dimirip-miripin. Mimin lanjut ke bawah. Di bawah terdapat headlamp, di mana bentuk headlampnya sebetulnya mirip. Terdapat 3 lampu berjajar yang bentuknya menyipit dan sama seperti DRL, yakni sama-sama memanjang sampai ke belakang. Desain ini terlihat eksklusif dan mewah kalau menurut Mimin. 3 lampu yang berjajar di headlamp tidak semuanya lampu utama, melainkan 1 lampu jauh dan 1 lampu utama. Sedangkan yang paling pojok paling belakang itu merupakan lampu sen. Itu untuk generasi yang 2021 atau pre-facelift. Berbeda dengan Foxy terbaru, di mana ketiga lampu headlamp yang berjajar difungsikan untuk lampu utama. Sedangkan lampu paling ujung merupakan lampu jauh atau high beam. Jadi kesimpulan Mimin terhadap sisi perlampuan si Foxy ini satu. Bentuk lampu utama dan DRL mirip, tapi beda penempatan. Foxy 2022 AC-nya nongkrong di atas bareng lampu DRL, sedangkan Foxy 2021 atau pre-facelift nongkrong di bawah bareng lampu utama. Mimin geser ke bawah. Terdapat fog lamp yang bentukannya sangat modern, tapi aneh, di mana fog lamp pada umumnya terdapat di bawah dan memiliki 1 lampu berbentuk bulat atau berbentuk memipi. Tapi di Foxy 2022 ini desain lampu fog lamp didesain kamuflase dengan bentukan grill. Teman-teman bisa lihat di gambar atau di video. Kesannya, desain seperti ini mirip seperti Hyundai Creta, di mana lampunya juga dikamuflasekan di dalam grill. Kalau Hyundai Creta sih masih cakep, karena proporsional, nggak kecil dan letaknya nggak terlalu ke bawah. Lah ini si Foxy, bentuk grillnya ala honeycomb yang didesain memanjang dari atas ke bawah, terus grillnya dibolongin, dikasih lampu fog lamp. Dan herannya Mimin, itu lampu kok nggak nyambung sama desain yang di atas. Mendingan yang 2021 diletakkan di bawah dan berkamuflase di antara bumper. Bukan grill kayak gini, yang bentukannya aneh.
Ya, tapi mau gimana lagi? Patut diapresiasilah desainer Toyota yang memberikan sentuhan aneh terhadap si Foxy yang terbaru ini. Mimin lanjut ke sisi tengah. Terdapat grill yang amat cukup besar. Bentuk grill di tengah juga terlalu monoton menurut Mimin, di mana desain grill berbentuk garis yang ditumpuk ala game block puzzle terlihat sangat tidak menyatu dengan tarikan desain honeycomb sebelah kanan kiri dan tarikan desain dari lampu utama serta DRL. Mimin lebih prefer bentuk grill si Foxy 2021, di mana proporsi antara grill, lampu utama, lampu DRL, dan fog lamp itu terlihat lebih proporsional, nggak terlalu mengintimidasi satu sama lain lah. Mungkin desain seperti ini mirip kasusnya kayak Alphard, di mana Alphard muncul pertama kali dengan desain grill ala Transformer. Semua orang langsung menghujat karena terlalu besar bentukan grillnya. Namun lama-lama terlihat cakep juga tau. Hal ini mungkin yang memprakarsai desainer Toyota untuk memberikan desain grill yang amat sangat besar ke Foxy yang terbaru ini atau Foxy 2022. Desain dari sisi depan sih Mimin lebih prefer ke Foxy 2021 yang terlihat lebih proporsional dan tidak monoton bentukan desain grillnya. Mimin lanjut ke sisi samping. Bentuk sisi samping Foxy 2021 dan 2022 sama, yakni sama-sama terdapat tarikan garis lurus dari depan sampai ke belakang. Visibilitas kaca di pilar A juga sama. Bannya juga sama, relnya juga sama. Sama-sama belum diumpetin kayak Alphard. Jadi dari desain sisi samping, plek tumplek gumblek ruwek, gak ada beda sama sekali. Mimin loncat ke bagian belakang. Beralih ke desain stop lamp, Foxy 2021 bentuk desain lampu stop lampnya nyelip bagian kanan kiri di antara kaca pintu bagasi belakang. Yang mana desain seperti itu mirip dengan Serena C26 HWS 2013. Videonya seperti ini. Sedangkan Foxy 2022 bentuk desain lampu stop lampnya terlihat lebih kecil, tidak sebesar Foxy 2021 yang terlihat sangat panjang ke atas, artinya vertikal ke atas. Si Foxy 2022 ini desainnya lebih modern dengan adanya lampu LED garis yang memanjang dari sudut kiri sampai kanan yang mana menegaskan kesan eksklusivitas dan mewah. Dan tulisan Foxy-nya juga tidak sebesar Foxy yang 2021 yang terlihat sangat mencolok. Yang 2022 penulisan emblem Foxy lebih manis karena fontnya tidak sebesar Foxy pre-facelift dan penempatannya dijadikan satu dengan pintu bagasi belakang. Berbeda dengan Foxy 2021, emblem Foxy ditulis memanjang dari sisi kanan sampai kiri yang mana emblem yang panjang itu menggunakan aksen ala-ala chrome. Eksterior sudah, Mimin lanjut ke sisi interior. Kalau kita lihat dari segi interior banyak sekali ubahan yang dilakukan oleh Toyota. Dimana kalau kita lihat interior Foxy 2021 modelnya seperti ini. Sedangkan Toyota Foxy 2022 atau facelift seperti ini. Bagaimana? Banyak tahu ubahan dari segi interior, khususon interior bagian depan atau dashboard. Kalau teman-teman lihat, bentuk dan penempatan head unit sudah diubah sama Toyota. Kalau sebelumnya bentuknya kecil dan penempatannya nyelip di tengah kayak menjorok ke dalam di antara dashboard itu, tapi di Foxy 2022 ini bentuk head unit sudah diimprove, yakni menggunakan head unit yang ukurannya lebih besar dan tegas penempatannya, yakni floating di tengah dashboard. Kalau untuk letak kisi AC masih sama, yakni sama-sama diletakkan di bawah head unit, baik Foxy 2021 dan Foxy terbaru, yakni Foxy 2022. Di bawah kisi AC terdapat konfigurasi untuk mengoperasikan AC. Kalau Foxy 2021 penempatan dan bentuk konfigurasi AC-nya lebih simpel, yakni ditempatkan di satu bulatan kecil di samping tuas transmisi. Sedangkan di Foxy 2022, konfigurasi AC dibuat lebih modern dan dinamis, di mana pengoperasian konfigurasi AC diletakkan berderet dan pengoperasiannya menggunakan tombol fisik, bukan tombol kapasitif. Dan peletakan tombolnya juga dibuat lebih simpel. Terdapat dua tingkatan untuk pengoperasian AC-nya. Garis yang bermotif berbentuk chrome itu merupakan tombol untuk mengoperasikan suhu AC, kecepatan kipas AC. Oh ya, itu kok ada dua, Min.
Di kiri ada, di kanan ada pengaturan suhunya. Sama seperti pendahulunya. Konfigurasi AC di Voxy 2022 ini triple zone. Jadi di depan sama sisi driver sama sisi penumpang baris depan itu bisa diatur suhunya. Bisa beda, di yang kanan mau panas, yang kiri mau dingin, terserah. Dan di belakang juga bisa. Jadi ada dua itu untuk pengaturan suhu di tiap-tiap penumpang, tepatnya driver dan si penumpang bagian depan. Mimin lanjut, di bawahnya terdapat tombol untuk menyalakan atau mematikan AC. Open Close Air AC. Ada juga penghangat setir. Kalau fitur ini dimasukkan sih ajib ya di Indonesia. Karena kadang kalau kita nyetir perjalanan jauh, kan kadang kaku tuh tangan sama kaki. Lah ini solusinya. Bisalah diangetin dikit tangannya menggunakan fitur penghangat setir. Kalau kaki mah Mimin yakin anget sendiri. Apalagi di samping driver ada pacar atau bini. Yakin mah fitur bini merunduk akan otomatis tersedia. Mimin lanjut, di sampingnya terdapat pemanas kaca depan sama belakang. Ini penting bagi yang tidak menguasai ilmu persampuan saat hujan lebat. Geser ke bawah, terdapat tuas transmisi. Kalau dilihat di Jepang ini transmisinya Triptonic ya. Karena itu ada matic sama M plus min atau manual. Di samping pojok kanan atas terdapat gambar setir terus huruf P. Itu fitur Park Advance. Maaf. Jadi pengemudi yang nggak jago parkir atau emak-emak yang biasa parkirnya ngawur, nyerempet kanan kiri, babras semua bebernya, bapak-bapak wajib berbahagia. Fitur ini sangat bermanfaat. Dan hebatnya, pengoperasian Parking Advance ini bisa dilakukan melalui smartphone. Dengan cara mengunduh aplikasi My Toyota, pengemudi tinggal mensinkronkan dengan sistem mobil. Dan tada, sudah parkir sendiri. Oh ya, videonya seperti ini. Dalam video, pengemudi cuma memainkan joystick dalam smartphone untuk menjalankan sistem parkir otomatis ini. Gak kebayang kan gimana kalau Voxy ini dibawa di desa atau di kampung? Apa gak bingung gitu tetangga-tetangga kampung? Ini mobil kok bisa parkir sendiri? Padahal yang nyopir di depan. Di sebelah auto park atau parkir otomatis itu terdapat tulisan view, di mana itu merupakan tombol untuk menampilkan citra kamera 360. Udah biasa lah ya 360, Mimin skip. Di bawahnya terdapat tombol parking elektrik dan auto hold brake. Ada eco mode dan tombol untuk menyalakan atau mematikan vehicle stability control atau VCS. Bukan video call itu loh ya. Oh ya, di sebelah tuas transmisi itu ada coakan. Nah, coakan itu fungsinya untuk mencolokkan USB. Jikalau teman-teman ingin mencharge atau menghubungkan HP atau gadget, bisa langsung ke situ. Tapi pertanyaannya satu, kenapa kok nggak dibikin wireless seperti Toyota Veloz? Nggak tahu lah, tanya sama Toyota. Masa kalah sama Veloz kan ya? Ya kita tunggu saja launching resmi dari Toyota Indonesia. Maunya digimanain ini Voxy ya terserah Toyota Indonesia. Kita sebagai penikmat otomotif hanya melihat saja perkembangan otomotif di Indonesia. Dashboard bagian tengah sudah. Mimin ingin bergeser ke dashboard sebelah kiri. Dashboard Voxy 2022 bagian kiri juga dilakukan improvement, di mana terdapat coakan yang menjorok ke dalam. Fungsinya tentu untuk memberikan akomodasi lebih terhadap penumpang barisan depan. Dan di atasnya terdapat tempat penyimpanan. Tidak lupa di bagian bawah ada laci untuk akomodasi barang. Yang membedakan hanya bentuk AC yang dibuat lebih ramping serta penempatan cup holder yang tidak menutupi kisi AC sebelah kiri. Di mana ada beberapa user yang mengeluhkan penempatan cup holder tepat di depan AC, yakni AC tidak cepat dingin karena hembusan AC yang tertutup oleh minuman yang diletakkan pas di depan kisi AC. Kayaknya Toyota mendengar jeritan konsumen yang minor ini dengan diubahnya penempatan cup holder di samping kanan kisi AC. Beralih ke instrumen cluster, pada bagian instrumen cluster Voxy 2022 ini juga mendapat improvement. Kalau sebelumnya Voxy pre-facelift atau Voxy 2021, penempatan MID ditempatkan di atas head unit. Kalau Voxy 2022 ini penempatan MID ditempatkan di layar instrumen cluster yang sudah digital. Sedangkan untuk takometer dan informasi suhu mesin serta indikator bensin dibiarin analog. Ini sebenarnya Mimin mau komplain. Kenapa kok nggak digital semua seperti
Toyota Veloz. Tapi tampilan desain instrumen cluster seperti ini juga nggak jelek-jelek amat. Mungkin ini bagian dari Toyota untuk menekan biaya produksi, jadi harga jualnya tidak melambung tinggi dari generasi sebelumnya. Oh iya, untuk Voxy 2021 atau pre-facelift, semuanya masih menggunakan analog loh ya. Terdapat juga cowakan di sudut dashboard bagian depan. Mimin awalnya mengira itu tempat koin atau tempat uang receh lah, kalau misalnya habis dari tol atau buat ngasih orang-orang yang di jalan itu. Tapi setelah Mimin amati, itu merupakan salah satu fitur baru si Voxy, yakni head-up display. Kok jadi keren gini ya Toyota akhir-akhir ini kalau rilis mobil baru ataupun facelift? Ternyata bisa loh Toyota memberikan fitur-fitur yang ajib pada mobil terbarunya. Kemarin-kemarin mikir apa? Dulu rilis Innova sama Avanza yang main bodykit-bodykitan. Sampai-sampai Innova tahun 2005 aja bisa di model Innova Barong 2015. Gak nyesek tuh yang beli. Tapi syukur alhamdulillah Toyota sudah tobat. Oh iya, kelupaan. Di tengah atas itu terdapat spion yang kayaknya sudah bisa dialihfungsikan untuk kamera belakang. Pengoperasiannya persis seperti spion Suzuki XL7. Bedanya di Voxy ini, kanan kirinya terdapat tombol untuk pengoperasian pintu secara elektrik, baik pintu kanan maupun pintu kiri, serta pintu bagasi bagian belakang. Sedangkan Suzuki jomblo alias semua manual. Mimin beralih ke baris kedua. Hal yang mencolok saat kita beralih ke baris kedua yakni Voxy 2022 kelihatan lebih remang-remang. Bukan yang itu bos. Remang-remangnya ini karena pada generasi terbaru Voxy tidak terdapat sunroof dan panoramic roof. Kan Voxy pre-facelift sudah dilengkapi sunroof dan panoramic roof. Lah ini di Voxy terbaru ditiadakan. Tapi ini Voxy Jepang ya. Nggak tahu kalau di Indonesia ditambahkan sunroof sama panoramik sama Toyota Indonesia. Tapi Mimin agak ragu kalau sunroof dan panoramik dibuat untuk pasar Indonesia. Kalau kita lihat ke belakang, Voxy ini langsung didatangkan dari Jepang. Jadi mau nggak mau ya 11-12 lah sama pasar Jepang. Penempatan konfigurasi AC untuk baris kedua juga sama, namun desain dan bentuk yang diubah lebih modern dan elegan. Terdapat pengaturan suhu pada instrumen AC baris kedua, yang mana jok baris kedua ini juga didukung fitur pemanas dan pendingin kursi. Jadi tidak baris depan saja yang mendapat fitur pemanas pendingin kursi, baris kedua juga dapat fitur pemanas dan pendingin kursi ini. Penempatan kisi AC di baris kedua dan ketiga juga sama, yakni ditempatkan di sudut-sudut plafon sebelah kanan maupun sebelah kiri. Untuk jok atau tempat duduk di baris kedua terdapat improve, di mana di Voxy generasi terbaru terdapat lumbar support untuk kaki baik tempat duduk kanan maupun tempat duduk sebelah kiri. Sedangkan di Voxy 2021 tidak terdapat lumbar support. Terus ada juga fitur ultra seat, yang seatnya bisa rata lantai buat tidur. Maksud Mimin, jikalau capek di perjalanan jauh tidak dapat hotel atau kamaran, bisa tidur di pom. Seatnya ditidurin terus tidur. Nggak boleh aneh-aneh lo ya, nanti ditangkap bapak polisi. Baris ketiga ya sama aja, jadi Mimin skip. Mimin notice ke bagian pintu bagasi belakang, yang pengoperasian pembukaan pintunya bisa diatur melalui tombol yang berada di sebelah kiri mobil. Ilustrasinya seperti ini. Bagaimana? Enak toh? Jadi kalau berada di parkiran yang terbatas, teman-teman bisa mengatur buka seberapa lebar itu pintu bagasinya. Eksterior sudah, interior sudah. Lanjut ke fitur safety. Toyota Safety Sense lainnya sudah dibenamkan di Voxy generasi terbaru ini. Masa adiknya si Veloz sudah ada, ini nggak ada? Isok-isok blunder toh Toyota kalau fitur Safety Sense Toyota tidak dibenamkan ke Voxy terbaru ini. Bedanya si Veloz belum dapat Adaptive Cruise Control, kalau si Voxy ini sudah dapat Adaptive Cruise Control. Dan ada satu safety yang kayaknya dibangga-banggakan Toyota, sampai-sampai dibuatkan video demo iklannya, yakni fitur blind spot monitoring diduetin sama pintu elektrik baris kedua, dimana saat anak atau saudara yang membuka pintu tanpa melihat lingkungan sekitar terus tiba-tiba keluar.
maka pintu akan mendeteksi kalau ada pergerakan baik motor, pesepeda maupun mobil. Pintu akan secara otomatis memberikan intervensi untuk tidak membuka dan memberikan warning dalam bentuk alarm. Fitur yang simple tapi sangat bermanfaat, apalagi kan banyak pengendara kalau keluar dari mobil angger atau langsung keluar aja, tidak menengok sekitar atau melihat belakang. Kayaknya fitur ini terinspirasi dari banyaknya keteledoran pengendara Indonesia. Kalau di Jepang Mimin yakin jarang. Toh warga Jepang kebanyakan jalan kaki sama naik sepeda. Di sini boro-boro jalan kaki. Beli minuman ke Alfamart, Indomart aja naik motor. Intinya dalam segi safety, fitur Toyota Safety Sense sudah dibenamkan di Voxy terbaru ini. Gak perlu Mimin jelaskan juga loh ya fiturnya seperti apa. Kalau bingung bisa lihat video Mimin sebelumnya. Mimin sudah membahas fitur Safety Sense itu seperti apa, khususnya di Toyota. So, kesimpulan dari video ini adalah bekerjalah yang giat, berdoalah untuk menjembatani rezeki teman-teman, dan jangan lupa bersedekah untuk melimpahkan rezeki teman-teman, agar segera terwujud keinginan teman-teman untuk meminang Toyota Voxy terbaru ini, atau mungkin mobil yang sedang teman-teman idamkan. Sekian dari Mimin, semoga rezeki teman-teman berlimpah, salam setir kanan.